Isak tangis anak dan keluarga tak terbendung ketika jenazah Asep Rudi Hendra, salah satu korban gempa Cianjur, tiba di rumah duka. Asep Rudi Hendra menjadi salah satu korban meninggal dunia setelah tertimpa tebing longsor di Cianjur. Warga desa Dawan, kecamatan Dawan, Majalengka ini akan kembali ke tempat kerjanya di Tangerang usai menghadiri pertunangan anaknya. Namun naas, sambil mengendarai sepeda motor, ia melintas di jalur Cipanas saat gempa bumi mengguncang Cianjur dan sekitarnya. Pas tahu masih nggak kepikiran meninggal, cuman ini kenapa ada kejadian apa, mungkin HP-nya ada yang nyuri gitu nggak kepikiran meninggal. Pas lihat berita dari TV di Cianjur, sayang puncak itu longsor. Usai disemayamkan, jenazah korban langsung dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Mohamed Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca gempa di Cianjur, masih banyak warga yang masih membutuhkan uluran bantuan. Di Kampung Sudi salah satunya, warga masih membutuhkan obat-obatan hingga fasilitas kebersihan seperti toilet. Berikut laporan Isra Ambarita beserta juru kamera Rizky Solehudin dan M. Khoirudin. Ya pemirsa, beginilah kondisi dan juga situasi terkini di salah satu posko terbesar yang berada di Joglo, Cianjur, Jawa Barat. Dapat Anda lihat pemirsa, ini merupakan salah satu tenda yang mengungsi sebanyak kurang lebih 59 pengungsi. Maksud kami ini di sini banyak sekali pengungsi berusia anak-anak. Namun menurut informasi dan juga data yang kami dapatkan bahwa para pengungsi kini mulai terserang penyakit begitu lantaran memang hujan deras dan juga cuaca di Cianjur, Jawa Barat yang tidak menentu. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari para pengungsi, ini saya akan mencoba mewawancarai salah satu pengungsi di sini. Halo, selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Ini dengan Ibu Nani. Ibu Nani. Ibu Nani ini ngungsi sama siapa aja nih, Bu? Sama suami, anak, sama ibu, sama saudara, kakak, semua. Semua satu kampung. Ibu Nani, ini kabar hari ini baik? Alhamdulillah baik. Bu, ini kan kalau informasi yang saya dapatkan kalau pengungsi ini banyak terserang penyakit begitu, Bu. Gimana, Bu? Ya, mudah-mudahan anaknya cepat sembuh. Ya, alhamdulillah di sini kan posko kesehatan dekat. Jadi kita mudah langsung berobat. Alhamdulillah soal makanan udah cukup lah. Dan apa ya? Anak-anak di sini ada kegiatan senam, terus ada mainan gitulah. Mungkin anak-anak terhibur juga gitu. Yang satu kelas 4 SD, yang kedua 2 tahun. Bu, ini yang anak 2 tahun ini apa sedang sakit atau gimana, Bu? Boleh diceritakan? Ya, ini anak dari hari Selasa sakit perut. Dan juga dia nggak mau makan. Terus gimana ya? Anak ini padahal udah gimana ya, kata dokter sih ini trauma berat dikarenakan mungkin karena guncangan gempa kemarin jadi shock. Bu Nani, tapi ini udah dilakukan perawatan atau pengobatan begitu, Bu, di sini? Udah, pas hari Rabu kemarin ke klinik, klinik terpadu klinik. Alhamdulillah sekarang udah dikasih obat, udah dikasih salep karena bintik-bintik. Tinggal ininya aja lah, tinggal sehatnya. Bu Nani, ini harapan ke depannya seperti apa nih, Bu? Ya, harapan ke depannya mudah-mudahan pemerintah cepat mengasih sumbangan untuk memperbarui rumah kan udah pada rusak, udah gitu katanya yang ditempati sama saya mah yang di Tapal Kuda Cugenang Babakan katanya nggak layak ditempati lagi dikarenakan di bawah gunung gitu. Jadi mudah-mudahan minta bantuannya kepada pemerintah secepatnya dan juga ditempatkan yang lebih
aman gitu. Baik, terima kasih Bu Nani atas waktunya. Ya pemirsa, memang hal ini juga dibenarkan oleh salah satu pengungsi yang berada di tenda ataupun posko 10 di pengungsian Joglo Cianjur Jawa Barat, yang memang mana menurut informasi dan juga data yang kami dapatkan hari ini total ada 48 pengungsi yang terserang penyakit seperti gatal-gatal, diare, muntaber dan juga demam diakibatkan cuaca yang tidak menentu di Cianjur Jawa Barat. Namun meskipun begitu, para pengungsi ini mengaku untuk pengungsian di sini sudah cukup baik, begitu baik dari logistik maupun makanan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yola Duyanti, Rizky Yulianto, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara ratusan kepala keluarga warga Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Cianjur, Jawa Barat terpaksa mendirikan posko pengungsian di atas makam. Bahkan ada sekitar 7 makam baru yang merupakan korban dari gempa bumi Cianjur. Sebanyak 216 kepala keluarga warga Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Cianjur, Jawa Barat terpaksa membangun tenda untuk posko pengungsian di atas tempat pemakaman umum. TPU digunakan untuk pengungsian lantaran tidak ada lahan lain yang memadai untuk dijadikan lokasi pengungsian. Posko pengungsian ini hanya dibangun menggunakan terpal, beralaskan karpet dan selimut tipis untuk berlindung dari teriknya matahari dan hujan yang mengguyur. MNC Peduli bersama Miss Indonesia 2022 mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Tak hanya itu, MNC Peduli juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan minuman kepada para korban. Lokasi pengungsian korban gempa bumi di Kampung Gintung, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat dikunjungi MNC Peduli bersama Miss Indonesia tahun 2022 Audrey Vanessa Susilo. Dalam kesempatan ini juga disalurkan bantuan berupa sembako dan minuman untuk mengurangi beban para korban di pengungsian. Alhamdulillah, saya senang, terima kasih yang telah memberikan sembako kepada semua masyarakat yang ada di sini. Manfaatnya sangat besar sekali. Saya sebagai Ketua RW Kampung Gintung yang hanya jaraknya 2 km dari titik gempa di belakang saya mengucapkan terima kasih atas nama warga. MNC Peduli bersama Miss Indonesia juga melihat proses pencarian korban gempa di bangunan yang ambruk akibat gempa. Harapan saya untuk Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik yang ada di Cianjur supaya diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melalui semua ini. Dan juga saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan teman-teman kita yang ada di Cianjur. Semoga seluruh proses evakuasi juga dimudahkan sehingga mereka yang belum ditemukan juga bisa ditemukan segera. MNC Peduli akan terus hadir untuk membantu meringankan beban para korban terdampak gempa di Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Puluhan bus pengangkut para relawan Nusantara Bersatu menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Protokol Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi. Selengkapnya sesaat lagi.